Mau tanya atau mau saya jelaskan? Ah? Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa ada tanggul di Muara Baru yang bocor, yang sekarang ini viral. Tanggul di Muara Baru ini di kawasan Nizam Zaman, bagian hilir dari Pelindo. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Pelindo. Seperti kita ketahui bersama, memang beberapa tanggul sekarang ini dimonitor sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Di antaranya adalah Muara Angke, Baywalk Fluid, Sunda Kelapa, Muara Baru, RE Marta Dinata, dan Marunda Pulau. Seperti yang saya sampaikan kemarin maupun tadi pagi, kami menyadari sepenuhnya bahwa hari ini dan besok, puncaknya besok jam 9 pagi, pasti robnya akan tinggi sekali. Maka untuk itu pemerintah Jakarta sedang membantu untuk penambalan kebocoran yang terjadi walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kami, tapi ini bagian dari apa yang kami merencanakan sebelumnya, termasuk yang ada di Pelindo. Saat ini Sudin Sumber Daya Alam Jakarta Utara sudah melaksanakan penanganan darurat di lapangan yang viral tersebut. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan NCECD atau Giant Seawall, tanggul raksasa yang harus dibangun total oleh DKI Jakarta sepanjang 28,2 km, sudah dibangun 11,8 yang menjadi tanggung jawab Jakarta, dan belum terbangun adalah 19 kilo. Kami segera memulai dan juga tentunya menunggu arahan dari pemerintah pusat. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan di tahun 2025 yang sudah kita bangun dengan NCECD adalah kawasan Ancol sepanjang 1,2 km, tanggul mitigasi wilayah Muara Angke. Kebetulan saya sendiri yang waktu itu ke lapangan memulai, yaitu 1,1 km, Baywalk Fluid dari 600 meter yang sudah selesai 400 meter. Di tahun 2026 ini kami sudah menganggarkan untuk melanjutkan NCECD untuk fluid sepanjang 530 meter, Muara Angke 350 meter, Kali Lencong 750 meter. Itulah yang kami lakukan karena bagaimanapun memang sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5, puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi, sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan yang harus dilakukan di lapangan. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Jadi kalau yang saya jawab yang kedua dulu ya, memang yang sekarang LRT-nya baru pendek sekitar 6 kilo, ada 6 pemberhentian. Tetapi akan nambah 5 pemberhentian lagi sampai dengan Manggarai. Kalau total sampai Manggarai kurang lebih 12 kilo. Dan kalau sampai dari velodrome atau dari Pesanggerahan tadi, apa Pesanggerahan ya? Pegangsaan sampai dengan Manggarai, totalnya 12 kilo, 11 pemberhentian. Saya yakin pasti akan naik secara signifikan. Memang seharusnya ketika dibangun tidak langsung kemudian dioperasikan, tetapi kan apapun supaya tidak terjadi idle ini dioperasikan. Sehingga dengan demikian untuk ke depan apakah akan diputuskan dari Pegangsaan sampai dengan Manggarai diteruskan ke Duku Atas, ataukah rute baru dari velodrome
ke Tanjung Priok, kemudian ke JIS, Ancol, dan seterusnya. Minggu depan dalam rapat saya akan segera putuskan, karena memang nggak boleh terlalu lama. Nah, untuk pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall, apapun kan ada yang menjadi bagian pemerintah DKI Jakarta, ada yang menjadi bagian pemerintah pusat. Sebenarnya yang menjadi bagian dari pemerintah Jakarta seperti yang saya sampaikan tadi sudah terbangun 11,8, dan mudah-mudahan tahun ini sekitar 1,2 kilo, tahun depan kurang lebih 1,2 kilo, sehingga kekurangannya secara bertahap tentunya akan kami selesaikan. Mudah-mudahan yang untuk tanggung jawab pemerintah pusat segera juga dilakukan, karena memang ini sudah mendesak untuk segera dilakukan. Nggak ada lagi pertanyaan? Cukup? Terakhir? Qris LRT tadi peresmiannya, peresmian Qris LRT Yang pertama, tentunya kami menunggu apa yang menjadi sikap resmi dari kepolisian, aparat penegak hukum dalam persoalan ini. Jadi apapun setelah mendapatkan kepastian dari aparat penegak hukum, baru kemudian kami bersikap. Dan untuk yang bersangkutan, kan kemarin ada pertanyaan apakah KJP-nya dicabut atau enggak. Sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan, tentunya pemerintah Jakarta tidak akan mencabut KJP-nya. Baik, terima kasih. Kenapa? Qris LRT tadi di LRT Bapak meninjau Qris. Ya, Kristep tadi kan memang baru pendek ya, 6 kilo. Tapi saya yakin bahwa rute yang akan, kalau sampai Manggarai, saya perkirakan udah puluhan ribu lah. Memang sekarang ini masih sangat rendah. Dan untuk itu saya memang mendorong untuk QRIS digunakan tidak hanya di LRT, MRT, Transjakarta dan sebagainya, tetapi nanti di tempat-tempat lain termasuk kesehatan dan juga untuk hal lain kita akan gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kayak ruang baca apa Pak, dan apakah akan dibuka lagi di LRT atau MRT lainnya? Ruang baca. Ya, ruang baca adalah ruang yang bukan hanya di LRT, di taman-taman pun sekarang akan kita buka, karena saya termasuk yang mendorong agar warga masyarakat Jakarta mempunyai kesempatan yang luas untuk bisa memanfaatkan ruang baca itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.